Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Syahrul Munir dan rekan saya Imam Aisatria dan Isnawi Eka Bageswara dari Prodi Manajemen Informatika Studi Malang. Di sini kami akan menjelaskan tentang teori penugasan untuk keperluan tugas akhir riset operasi dari proyek BS Malang. Nah, apa itu teori penugasan akan kami jelaskan pada slide berikutnya. Teori penugasan berkaitan dengan keinginan perusahaan dalam mendapatkan pembagian atau alokasi tugas yang optimal. Dalam artian, apabila penugasan tersebut berkaitan dengan keuntungan, maka bagaimana alokasi tugas atau penugasan tersebut dapat memberikan keuntungan yang maksimal. Begitu pula sebaliknya bila menyangkut biaya. Contoh kegiatan yang termasuk teori penugasan antara lain yaitu penempatan karyawan pada suatu posisi jabatan di perusahaan, pembagian wilayah tugas, pembagian tugas dalam suatu tim renang, estafet, dan lain sebagainya. Yang kedua ada macam teori penugasan. Yang pertama ada model minimum, bertujuan untuk meminimumkan pengorbanan atau biaya yang dikeluarkan untuk menyelesaikan suatu pekerjaan oleh seorang karyawan. Hasil setelah langkah pertama disebut dengan opportunity cost. Yang kedua ada model maksimum. Model maksimum bertujuan memaksimumkan keuntungan atau manfaat yang ditemukannya. Hasil setelah langkah pertama disebut dengan opportunity loss. Nah, di sini ada contoh kasus untuk langkah penyelesaian metode minimasi. Langkah pertama yaitu menentukan nilai terkecil dari masing-masing baris. Untuk baris pertama ada 10, baris kedua ada 13, baris ketiga ada 13 juga, dan baris keempat ada 11. Nah, ini dinolkan semua, teman-teman. Langkah kedua membuat opportunity cost matrix dengan cara nilai tiap-tiap baris dikurangi nilai terkecil dari baris itu. Nah, pada baris pertama ada nilai terkecilnya 10. Nah, semua nilai yang ada pada baris pertama di sini dikurangi dengan 10. Begitu pula dengan baris selanjutnya, maka akan dihasilkan seperti ini. Langkah ketiga, membuat total opportunity cost matrix. Melihat bahwa kolom A dan D belum ada nilai 0 sehingga perlu diusahakan agar kolom A dan D memiliki nilai 0. Caranya yaitu mengurangi nilai-nilai pada kolom itu dengan nilai kolom terkecil. Nah, pada kolom A dan D belum memiliki nilai 0. Pada kolom A nilai terkecilnya adalah 10, maka semuanya dikurangi dengan 10. Pada kolom D nilai terkecilnya adalah 7, maka semuanya dikurangi dengan 7, maka akan menghasilkan nilai seperti pada kolom berikut. Langkah keempat yaitu menggambar garis untuk meliputi angka 0. Setelah semua baris dan kolom memiliki nilai 0, tarik garis seminimum mungkin, baik vertikal maupun horizontal yang bisa menghubungkan setiap angka 0 yang ada. Nah, hasilnya seperti ini. Tapi di sini masih hanya terdapat 3 garis, padahal ada 4 kolom dan 4 baris. Langkah kelima itu mengubah total opportunity cost matrix karena pada tahapan sebelumnya masih memiliki 3 garis minimum. Pada caranya adalah sebagai berikut. Pilih angka terkecil di antara semua angka yang belum terkena garis minimum. Nah, di sini ada angka 2 ya. Nilai-nilai yang terliput garis 2 kali harus ditambah dengan angka terkecil yang belum terliput garis. Nah, di sini angka yang terliput 2 garis yaitu angka 5 dan 0. Maka di sini harus ditambah dengan nilai terkecil yang belum terkena garis yaitu 2. Nah, angka yang terkena garis 1 kali tetap dan tidak berubah. Maka hasilnya adalah sebagai berikut. Langkah terakhir yaitu membuat alokasi penugasan. Dapat dilihat dari banyaknya garis minimum, caranya tugas yang diberikan pada mesin atau karyawan yang dihubungkan oleh 0. Langkah penugasan pertama yaitu berikan tugas pada karyawan yang hanya memiliki 1 angka 0. Nah, di sini yang hanya memiliki 1 angka 0 adalah pekerjaan 2. Maka pekerjaan 2 harus dikerjakan oleh
Langkah penugasan kedua, kalau sudah tidak ada tugas atau pekerjaan yang hanya memiliki 1 nol, lanjutkan pada tugas lain yang memiliki 2 angka nol. Berarti alokasikan tugas 4 pada D. Nah, karena D sudah mengerjakan tugas 2, maka tugas 4 ini bisa dikerjakan oleh B. Nah, untuk penugasan ketiga, dengan tugas 4 pada B, berarti B tidak dapat mengerjakan tugas lain. Maka dari itu tugas 3 mestinya dapat dikerjakan oleh A. Nah, tugas 3 ini bisa dikerjakan oleh B atau A, namun B sudah mengerjakan tugas 4, maka pekerjaan 3 dapat dikerjakan oleh A. Nah, selanjutnya yaitu pekerjaan pertama. Nah, pekerjaan pertama juga seperti pada garis sebelumnya, sebenarnya harus dikerjakan oleh A ataupun C, karena A sudah mengerjakan pekerjaan 3, maka pekerjaan pertama dikerjakan oleh C. Langkah selanjutnya yaitu menghitung biaya. Menghitung biaya untuk mengerjakan semua tugas ini dengan menggunakan biaya pada tabel pertama. Nah, seperti ini. Maka hasilnya biaya minimum yang harus dikeluarkan adalah totalnya RP makro. Nah, selanjutnya akan saya jelaskan tentang metode maksimasi. Pada contoh kasus metode maksimasi, yang pertama, tentukan nilai terbesar dari masing-masing baris. Pada baris pertama ada 28, baris kedua ada 30, baris ketiga ada 20, baris keempat ada 32. Nah, semuanya dinolkan. Yang kedua yaitu membuat opportunity loss matrix dengan cara nilai di atas baris dikurangi nilai terkecil pada baris itu. Nah, pada tabel baris pertama nilai terbesarnya ada 28, maka 28 dikurangi dengan 20, 28 dikurangi dengan 28, 28 dikurangi dengan 16, 28 dikurangi dengan 26. Begitu pula dengan baris selanjutnya, maka akan didapatkan nilai sebagai berikut ini. Nah, 8 ini dari mana? Yaitu 28 dikurangi 20. 16 juga 28 dikurangi dengan 16, maka menghasilkan 12. Begitu pula dengan baris selanjutnya. Langkah ketiga yaitu membuat total opportunity loss matrix. Mirip dengan langkah kedua pada model minimum, yaitu mengubah nilai pada kolom yang belum memiliki angka 0. Pada kasus kali ini ada di kolom C. Nah, pada kolom C ini nilai terkecilnya ada 6. Maka semuanya pada kolom C ini dikurangi dengan 6, maka akan menghasilkan nilai sebagai berikut. Langkah keempat, membuat garis seminimum mungkin untuk meliputi 0. Cara yang digunakan sama, yaitu dilakukan alokasi bila banyaknya garis minimum paling tidak kurang dari banyaknya baris atau kolom. Nah, seperti ini. Karena baru terdapat 3 garis, padahal ada 4 baris dan kolom, sehingga tabel itu harus diubah lagi agar bisa diperoleh alokasi yang optimal. Cara mengubahnya seperti pada model minimum, yaitu angka yang belum terlibat garis dikurangi dengan angka terkecil dari angka yang belum terlibat garis, dan angka yang diliput garis 2 kali harus ditambah dengan angka terkecil yang sebelumnya dipakai sebagai pengurang. Nah, di sini angka terkecilnya adalah 6, maka semuanya dikurangi dengan 6, dan nilai yang terkena 2 garis harus ditambah dengan 6. Maka hasilnya adalah sebagai berikut. Nah, langkah ke-6 yaitu membuat alokasi penugasan. Nah, berikut adalah keuntungan maksimal yang dihasilkan dari metode maksimasi. Maka diperoleh keuntungan yang dihasilkan yaitu 98 ini.
Nah, bagaimana jika jumlah karyawan tidak sama dengan jumlah pekerjaan? Apabila jumlah karyawan tidak sama dengan jumlah pekerjaan, digunakan bantuan dummy variabel. Gunakan variabel semu ini untuk mengisi ketidakcocokan itu. Kalau yang lebih sedikit banyaknya baris untuk karyawan, diperlukan baris semu dengan biaya atau keuntungan sebesar 0. Sebaliknya, apabila yang lebih sedikit adalah banyaknya pekerjaan, padahal hanya memiliki 4 karyawan, tabelnya harus diubah seperti pada tabel 7.13. Sementara itu, proses mengerjakannya seperti prosedur yang dijelaskan di depan, baik untuk memaksimumkan maupun meminimumkan. Nah, mungkin hanya sampai segini saja penjelasan tentang teori penugasan. Saya Muhammad Syarul Munir, terima kasih.